Nah, kali ini kita akan lanjut mengenai soal-soal TPS yang terbaru. Ini adalah soal prediksi di tahun ini lagi. Dan ini adalah soal tipikal yang terbaru. Dan buat teman-teman yang belum lihat soal-soal sebelumnya, pembahasan-pembahasan sebelumnya, boleh dicek video-video yang sebelum-sebelumnya. Karena itu udah banyak banget ya, udah saya upload. Nah, sekarang kita akan bahas soal-soal yang di video kali ini. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Diketahui X pangkat 5 dikali dengan X pangkat 4 sama dengan 512, dan X kali Y sama dengan 4. Maka nilai dari 8X dibagi dengan X kurang 1 adalah, nah ini cukup gampang aja sih, kita cukup ubah dulu yang X pangkat 5 dikali dengan X pangkat 4. Boleh nggak saya buat jadi seperti ini? X dikali dengan, ini ya, X dikali dengan X pangkat 4 dikali dengan Y pangkat 4. Itu sama ya, artinya sama dengan 512. Nah, atau boleh nggak saya ubah lagi jadi gini, X sama dengan X Y pangkat 4. Nah, sama dengan 512 ya. Nah, selanjutnya, kan udah dikasih tahu nih, X kali Y itu sama dengan 4. Nah, tinggal dimasukin aja, X kali Y tadi nilainya 4. Nah, di pangkat 4 sama dengan 512. Oke, 4 pangkat 4 itu berapa? 256 ya? Berarti X dikali dengan 256 sama dengan 512. Berarti X sama dengan 512 dibagi dengan 256. Nah, dapat dong X-nya sama dengan 2. Ditanya adalah 8X dibagi dengan X dikurang 1. Ya udah tinggal masukin aja nilai X-nya sama dengan 2. Berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Dan 2 dikurang 1, berarti 2 kurang 1, 1 ya. Jadi jawabannya adalah 16. Ada nggak jawabannya 16? Ada. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, cukup sangat mudah sekali ya. Kita langsung lihat ke soal nomor 2. Nah, coba nomor 2. Ini ada akar, banyak banget ya akarnya. Tapi ini gampang aja. Teman-teman tahu ya eksponen ya. Kalau eksponen, kalau pangkatnya seperti ini, misalnya A pangkat B, pokoknya pangkatnya dijumlahin aja ya. Misalnya kita bilang lah A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3. Ya udah, tambahkan aja. Berarti A 2 tambah 3, berarti 5. Nah, sekarang ini kita jumlahkan aja yang di dalam ini. Berarti 3 dipangkat 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18. Nah, sekarang ini ada akar ini. Ada akar ini berarti dia pangkat sepertiga lagi. Ya, terus ada lagi ini, akar yang ini. Berarti dipangkat sepertiga lagi. Nah, terus ada akar yang terakhir. Akar yang terakhir nggak ada bilangan di sini, ya. Nggak ada dia bilangan di sini. Berarti itu artinya dia itu pangkat seperdua, ya. Pangkat seperdua. Nah, pangkat dipangkatin tinggal kalikan aja. Kalikan aja pangkatnya sepertiga kali sepertiga, berarti sepersembilan. Sepersembilan kali seperdua, berarti seperlapan belas. Nah, jadi jawabannya adalah 3/18 dipangkatin seper-18. Nah, tadi kan pangkat dipangkatin hasilnya dikali pangkatnya. Berarti 18 dikali dengan seper-18. Berarti habis ya. Kan 18 dikali dengan seper-18. Habis. Jadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti nggak usah ditulis dong. 3 aja. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi D. Next, kita soal berikutnya. 15% dari 50 sama dengan 30% dari bilang berapa? Nah, 15% dari 30, ya, 15% dari 50. Oh, dari 50 berarti dikali 50. Itu sama dengan katanya 30%. Nah, 30% dari siapa? Ya, kita bilanglah X lah ya. Kita bilang dari X. Nah, tinggal coret aja nih persennya nih.
biar gampang. Oke, berarti jadi jawabannya, nah ini juga bisa dicoret lagi, 15 dan 30. Berarti ini 2 dan ini habis 1 ya. Berarti 50 sama dengan 2x. Nah, 2x sama dengan 50 itu sama. X sama dengan 50 dibagi dengan 2. Berarti jawabannya adalah 25. Jadi jawabannya adalah yang opsi D. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4, suatu bilangan bulat dibagi 18 dan 24. Bilangan tersebut juga akan habis dibagi bilangan berapa? Nah, ini ada angka yang sama nih, 18. Ini harusnya nggak 18 coret ya. Nggak mungkin dong. Ini mungkin opsinya yang salah ya. Oke, kita lihat 18 dan 24. Tinggal cari aja kelipatannya. 18 dan 24. Oke, cukup sangat mudah. 18 berarti 36 selanjutnya ya. Ditambah-tambah 18 ya. Kelipatannya cari. Tambah 18 lagi 54, tambah 18 lagi 72. Cukup sampai sini dulu. Siapa tahu udah ada yang sama. 24 tambah 24 berarti 48, tambah 24 lagi berarti 72. Nah, ini udah ada angka yang sama nih. Berarti 72. Nah, 72 bisa dibagi dengan 15? Tidak bisa. Bisa dibagi dengan 13? Nggak bisa. Bisa bagi 10? Nggak bisa. Bisa bagi 6? Bisa. Ya, jadi jawabannya adalah yang opsi E. Gitu aja sih. Oke, kita lihat ke soal nomor 5. Nah, ini dia nomor 5. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B. A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 20 dikurang dengan 2 pangkat 19. Nah, teman-teman bisa nggak saya ubah jadi gini? 2 pangkat 20 itu kan sama artinya 2 dikali dengan 2 pangkat 19. Sama ya, karena 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 19. 2 pangkat 1-nya nggak usah tulis dong, kalau pangkat 1 ya. Berarti dikurang dengan 2 pangkat 19 ya. Nah, sekarang keluarin 2 pangkat 19 ya. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Nah, ada 2-nya di sini, dan di sini berarti tinggal 1 dong. Karena kan 2 pangkat 19 kali 1 tetap hasilnya 2 pangkat 19. Oke, nah sekarang A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. 2 kurang 1, 1 ya. Berarti nggak usah tulis lagi. Berarti dapat dong A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Yang ditanya adalah A ditambah dengan B. A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 19. Berarti sama dengan 21. Ada jawabannya? Ada. Opsi D. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 nih. Soal nomor 6, jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 pangkat M tambah 2 ditambah 4 pangkat M itu sama dengan berapa? Nah, ini cukup gampang aja. 8 pangkat M. 8 pangkat M sama dengan 27. Nah, kita ubah nih. 8 itu bilangan berapa pangkat berapa? Berarti 2 dipangkatin 3. Ya, tapi dia dipangkatin M lagi nih. Ya, 27 berarti 3 dipangkatin 3 ya. Oke, berarti 2 pangkat, kalau perkalian, pangkat dipangkatin berarti dikali ya, berarti 3M. Sama dengan 3 pangkat 3. Nah, coret nih, ada 3 di atas. Berarti 2 pangkat M sama dengan 3. Nah, cukup sampai situ dulu, sebenarnya bisa diubah ke logaritma. Tapi kita lihat lagi di opsinya. 2 pangkat M ditambah dengan 2 ditambah dengan 4 pangkat M. Ini yang ditanya ya. Oke, itu yang ditanya. Sekarang bisa nggak kita ubah 2 pangkat M ditambah 2 itu? Berarti 2 pangkat M dikali dengan 2 pangkat 2 kan? Itu sama ya. Dan 4 pangkat M-nya bisa nggak kita ubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatin M? Ya, bisa banget ya. Oke. Nah, sekarang berarti 2 pangkat M dikali dengan 4. Oke, karena 2 pangkat 2 itu 4. Ditambah dengan 2, ini roker aja mereka ya. Berarti 2 pangkat M
dipangkatin 2. Oke, itu sama kok artinya. Nah, 2 pangkat M dapat dong, nilainya tadi kan 3. Oke, 3 dikali dengan 4 ditambah dengan 3 pangkat 2. 3 kali 4 sama dengan 12 nih. Ya, 3 pangkat 3 berarti sama dengan 9. Berarti 12 tambah 9 sama dengan 21. Dapat dong, jawabannya adalah yang opsi D. Nah, sangat mudah sekali ya. Kita langsung lanjut lagi. Nah, ini dia nomor 7. Ditanya adalah Fn per Gn. Nah, cukup gampang sekali ya. Fn per Gn. Udah tinggal masukin aja nilainya. Nilai Fn itu berapa? Nilai Fn-nya adalah 2 pangkat N ditambah dengan 2 dikali dengan 6 dipangkatin dengan N dikurang 4. Dibagi dengan si Gn. Gn-nya 12 dipangkatin N dikurang 1. Nah, langkahnya adalah gimana kita ubah bilangannya supaya bisa saling membagi. Itu aja. Nah, sekarang kita ubah si yang bawah. Ya, kita ubah yang bawah. Berarti sama dengan, atau di sini aja deh, biar muat. Berarti 2 pangkat N ditambah dengan 2 dikali dengan 6 pangkat N dikurang 4 dibagi dengan 12-nya kan bisa kita ubah 2 dikali dengan 6. N dikurang 1. Nah, selanjutnya sekarang kita bisa udah ubah. Berarti kalau 2 pangkat N ditambah 2 tinggal dikurangin aja ya. Tinggal dikurangin sama, karena ini bisa aja sama aja dia. Yang ini artinya 2 pangkat N dikurang 1 dikali dengan 6 pangkat N dikurang 1. Itu artinya. Oke, nah sekarang si 6-nya. 6-nya, oh 2-nya belum ya. 2 pangkat N ditambah dengan 2 berarti dikurang dengan N dikurang 1. Oke, si 2-nya udah kelar. Sekarang si 6 ya. 6 dipangkatin dengan 6 dikurang 4 dan dikurang dengan N dikurang 1. Nah, udah kelar ya. Sekarang kita tinggal jumlahin aja atau kurangin pangkatnya. 2-nya. Sekarang N dikurang N habis ya. 2 dikurang negatif 1. Berarti 2 pangkat 3 ya. Jadi, karena kan 2 dikurang negatif 1. Berarti positif 3. Berarti 2 pangkat 3. Sekarang yang 6. N-nya jadi habis ya. N dikurang N. Dan yang negatif 4 dikurang dengan negatif 1 nih. Berarti negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Berarti 6 pangkat negatif 3. Nah, sekarang 2 pangkat 3 per, ini kan karena dia pangkat negatif, dia tuh kita ubah jadi pangkat positif. Jadi dia ke bawah, 6 pangkat positif 3. Ya udah, gampang aja. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Sekarang 6 kali 6 kali 6. Ya, 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Dikali dengan 6 lagi. Ya, cukup sampai sini dulu. Bisa nggak saling membagi? Biar nggak ribet. Ini sama-sama bagi yang ini ya. Berarti sama-sama bagi 2. Berarti 4. Dan ini adalah 3. Oke, sama-sama bagi 4 sama 36. Berarti ini di bawah, di atas 1, di bawah 9. Ya. Berarti 1 per 9 kali 3, 27. Jadi jawabannya adalah 1 per 27. Oke, kita next ke soal nomor 8 nih. Nah, ini dia nomor 8, akar dari 3 pangkat 8 X pangkat 5 lagi gitu. Sama dengan 1 per 81. Ditanya, X pangkat 3 tambah X itu berapa? Nah, ini cukup gampang. Tadi tahu ya artinya akar itu dia pangkat 1/2 gitu. Berarti 3 dipangkatin 8, X pangkat 5 lagi. Nah, berarti dia dipangkat 1/2-nya, karena 1/2 itu adalah akar. Oke. Nah, sekarang yang ini 1 per 81. Bisa nggak kita ubah jadi 1 per 3 dipangkatin 4 ya?
3 dipangkatin 4. Oke, karena 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 4 itu 81. Oke. Nah, sekarang tinggal bagikan aja. 8 kali setengah berarti 4 ya. Berarti 3, 4x pangkat 5. Karena udah dikali setengah dia. Sama dengan, ini ubah jadi pangkat negatif boleh. 3 pangkat negatif 4. Nah, sekarang tinggal coret aja ya. Berarti 4x pangkat 5 sama dengan negatif 4. Berarti x pangkat 5 sama dengan negatif 4 bagi 4. Sama dengan negatif 1. Nah, kalau dia x pangkat 5 sama dengan negatif 1, berarti nilai x itu x-nya bisa negatif 1. Kenapa? Karena ini pangkatnya pangkat ganjil gitu. Karena kita coba, kalau kita ambil dia pangkatnya yang positif, dia hasilnya nanti bakalan positif kalau dipangkati 5. Ya. Makanya yang diminta adalah x pangkat 3 ditambah dengan x itu sama dengan negatif 1 ditambah dengan negatif 1. Sama dengan negatif 2. Oke, paham ya? Penjelasannya kayak gini. Kenapa sih dia dapatnya negatif 1? Karena kan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 dikali negatif 1, 1, 2, 3, 4. Dikali negatif 1, ini hasilnya adalah negatif 1 juga. Ya, kalau kalian ambil nilainya positif 1, hasilnya ya positif gitu. Oke, jadi jawabannya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita next ke soal nomor 9 ya. Nah, ini adalah nomor 9. Jika akar x ditambah dengan akar y itu sama dengan 11, dan akar x dikurang dengan akar y itu sama dengan 3, maka nilai x dikurang y itu berapa? Nah, ini cukup gampang sekali ya. Teman-teman yang kemarin udah hafal ya, yang masalah dia misalnya a kuadrat dikurang dengan b kuadrat, itu kan artinya jumlahkan dan kurangkan aja. Nah, ini kan udah sama aja artinya. Kalau diminta adalah x dikurang y, kan itu sama artinya. Akar x ditambah dengan akar y dikali dengan akar x dikurang dengan akar y. Nah, akar x tambah akar y kan udah dikasih tahu 11. Ya, 11 dikali dengan 3. Oke, nah 11 kali 3 sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah opsi C. Nah, sekarang kita ke soal terakhir nih ya. Nah, ini adalah soal terakhirnya. Caranya adalah cukup dekatin yang sama-sama gitu. Cukup dekatin misalnya laki-laki nih, oh kalian harus sama nih gitu. Cukup dekatin aja yang sama-sama gitu. Yang mirip-mirip. Sekarang kita dekatin berarti sama dengan, coba dekatin si AC-nya. AC dan BC. Berarti AC dan BC berarti ditambah ya. Ditambah BC. Oke, karena sama-sama positif. Sekarang dekatin si BM-nya. Udah dekat ya. Oke, sekarang yang di bawah. Yang bawah dekatin si AC-nya juga. AC, karena dia negatif, berarti negatif AC ya. Negatif AC dikurang dengan BC, karena ini negatif juga. Dan ditambah karena dia positif, BM ditambah AM. Biar gampang aja. Nah, kalau sudah kayak gini, udah gampang ya. Sekarang keluarin aja si C-nya. Ya, yang atas keluarin si C. Berarti kalau kita keluarin si C-nya, berarti C sama dengan A ditambah dengan B. Ya, dikurang dengan M A ditambah dengan B. Dibagi dengan negatif C A ditambah B ditambah dengan M A ditambah B. Oke, sekarang A, B-nya itu, A tambah B-nya coret aja ya. Berarti yang tersisa adalah C dikurang M per negatif C ditambah M. Nah, sekarang ini kan bisa kita ubah jadinya negatif M dikurang C per M dikurang C. Ya, habis ya. Berarti coret aja sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1.